warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita muliakan Amirul Mukminin Bapak PJ Wali Kota kita Pak Sony, alhamdulillah pemimpin yang cinta agama dan dekat dengan masjid. Alhamdulillah, kita doakan beliau sehat dan selalu membawa kebaikan untuk umat. Amin. Yang kita muliakan Al-Mukarram wal Mukhtaram, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Padang Panjang, yang dalam ilmunya dari segi sekolah angkatan beliau junior saya, tapi dari segi ilmu beliau jauh lebih hebat dan mulia dari saya. Alhamdulillah, jadi bekok adongan tak pas aku sampaikan, beliau berkewajiban untuk maluihan. Kami sama-sama keluaran Kota Baru, cuma beliau khusus ambo umum, ambo man beliau MAPK, sudah tu berlanjut lo ke Timur Tengah, ambo cuma ke Iyayen, beda. Yang berkulit-kulitnya beliau di dalam. Yang kita muliakan tuan rumah pengurus Masjid Nurul Amri yang telah melakukan ta'mirul masjid, imarah masjid dengan acara subuh mubarakah. Selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Padang, ambo haru dan bangga bisa menghadirkan jemaah yang luar biasa banyaknya. Alhamdulillah, ambo tanya ke Buya lah seluruh masjid yang modeli Buya alumni, tapi di siko yang paling banyak abeko caliak salat tu di Ustaz, hanya di Tibojo tu di Padang yang menyelenggarakan kegiatan subuh barakah itu banyak, cuma jemaahnya segitu. Nah, kadang-kadang Ustaz senang bersemangat memandangnya nama aku Ustaz, tapi itu luar biasa. Mudah-mudahan hidayah Allah selalu dicurahkan oleh Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah, insya Allah dimuliakan Allah.
teristimewa, ananda, anak-anak yang akan menentukan nasib kita. Mereka masuk surga atau tidak. Nah, salah satu penentunya anak-anak itu. Anak-anak. Makanya tadi Pak Wali menyampaikan komitmen untuk menyelamatkan anak-anak dari segala bentuk kejahatan dan kemaksiatan yang kini sudah sangat meresahkan dan memprihatinkan. Segala yang hadir kita tak tersabut namun gadang tak timbulkan galah dari lubuk hati yang paling dalam. Ambo muliakan dan insya Allah dimuliakan Allah. Rasa syukur yang mendalam, ambo dapat kehormatan untuk bisa hadir di tengah jemaah. Sejak beberapa waktu yang lalu, Pak Fadli magia tahu bila Buya ada waktu mengapa Pak Wali ke Padang Panjang. Mengaku ada permintaan untuk mengisi ceramah subuh. Dek karena kegiatan-kegiatan di Padang cukup banyak, baru pagi kau bisa awak datang bersilaturahim. Kapatan kami ke Pasaman, sudah di Pasaman tiba maghrib di Padang, ba'da maghrib sampai jam 10 ada rapi, jam sabaleh baru kemarin, jam 1 tiba di penginapan. Alhamdulillah. Ambo di Padang Panjang ke punya kedekatan emosional. Mandembo, ibu bo, tamatan mu'alimin Padang Panjang. Nah, jadi ibu itu sekolah di Padang Panjang. Padang Panjang. Almarhumah ibu mbak kalau menghidup kini usia beliau 91 tahun. Beliau meninggal 2018. Kebanggaan beliau dan selalu menceritakan bahas sekolah dulu Padang Panjang, kemudian diantarkan di kaki Jemama naik kereta api. Kemudian ambo sekolah di Man Koto Baru Padang Panjang. Padang Panjang juga baru. Walaupun letaknya di Koto Baru. Jadi Padang Panjang bahagian yang tak terpisahkan dalam hidup ambo. Sehingga kalau disuruh ke Padang Panjang, ambo capek. Ambo capek karena ada panggilan. Jadi Pak Wali, ambo sangat bahagia bisa hadir di Padang Panjang. Ambo tidak menceramahi. Kalau menceramahi ilmu ambo tidak ada. Cuma dalam konteks watawasaubil wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia banyak dalam keadaan merugi, diberikan kesempatan hidup tapi kehidupan tidak dipergunakan sebagaimana yang diharapkan. Diberikan dia kesempatan untuk berbuat baik, malah dipergunakan untuk kejahatan. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal, beriman dan beramal saleh. Tidak hanya beriman,
tapi sekaligus beramal saleh. Kemudian orang yang menasihati, lupo-lupo maingian takaluk menjagoan. Bakok kalimat itu dalam Al-Quran karena manusia itu nyupa lupo. Palupo itu sifat manusia. Justru itu manusia itu perlu dikaji-kajian. Di Minangkabau namanya kok lupo di kanan, kok takaluk di jago. Temawak pagi kok menggapai hidayah Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika masuk bulan Rajab, Nabi berdoa. Salah satu doa Nabi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah hidup kami, berkahilah hidup kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, berkah, berkah punya arti yang banyak. Ada artinya tumbuh, berkembang, nikmat. Jadi hidup yang nikmat, hidup yang berkembang, berkah. Kadang-kadang awak dilapau cek mau tanuran. Ibu waktu sianu tidak barakai di ini. Ada nggak awak menanya? De takai itu orang itunya. Takai itu banyak pitihnya, tapi tidak barakai. Ada awak mandang orang tidak barakai itu, nyogilo bagadi gusen. Anak-anaknya tidak ada yang tenang, yang tentram, tapi selalu gelisah, atau hidup tidak pernah merasa puas. Tatangkop orang punya piti 1 triliun. Dengar di TV 1,2 triliun. Kalau di awak nendak pitih kan tahun-tahun di mana banyak itu gitu. Ayo. Ternyata nampak yang punya pitih 1,2 triliun. Alumnya punya lenda. Masih mencari peluang untuk mendapatkan ya. Tidak pernah puas dia. Kalau dawak Jawa awak tidak usah lah, nggak 100 juta serasanya alhamdulillah, dan ditawan 4 triliun, tapi masih ibarat meminum air laut. Tidak pernah. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ini yang diingatkan. Kenapa Rasulullah SAW berdoa ketika datangnya bulan Rajab, yang endingnya nanti adalah optimalisasi ibadah di bulan Ramadan. Lihat Al-Quran surat Al-An'am ayat 125-126. Surah Al-An'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'i kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Kata Allah, maka siapa yang Allah kehendaki mendapatkan hidayah, dia akan merasakan dadanya lapang, dadonya lapang. Jadi orang kalau mendapat hidayah Allah, kalau mau mendapat hidayah Allah, kata Allah, ukurannya orang itu dadanya terasa lapang menjalankan Islam. Dia tidak merasa berat, tapi merasa nikmat, merasa senang. Itu contohnya bapak-bapak dan ibu-ibu, jam 4 lah jagong, 4:30 lah turun dari rumah. Ketika orang nyenyak tidur, suasana dingin, tapi ibu bapak tidak merasa berat melangkahkan kakinya menuju masjid. Atau orang malah dapat hidayah. Alhamdulillah. Tapi kok barik aduh sedihnya nang jadi alasan ni kamu saji olah ni de ko hati lahi mahang ko hati Pak de patang do ceramah kamu saji abang Pak dulu lah Ustaz, dulu lah Pak, dulu lah Dinda niat lahi mah, tapi ada set selalu alasan. Begitu juga untuk berbuat kebaikan, karena Islam itu kebaikan, Islam itu keselamatan. Orang yang diberikan hidayah oleh Allah, dadonya lapang, tidak ada yang merasa baru, tidak ada yang merasa sulit untuk menegakkan Islam. Tapi apa kata Allah? Barang siapa yang disesatkan, artinya dia tidak mendapatkan hidayah, maka dalam menjalankan Islam itu bagaikan orang mendaki langit. Nggak sesat lagi dulu. Pak Wali yang ketika sekolah di Kota Baru, alhamdulillah berdaki itu gunung Merapi. Kawan-kawan tiba dari Padang, artinya cari waktu rumah. Atau kebetulan ambo 6 bulan saya tinggal kosnya, sudah tuh jadi garin masjid Simpang Pandai Sikit. Ambo garin di situ. Karena orang itu kan di situ berkumpulnya kalau mendaki bukit. Itu nyajak kawannya lah pun siapa yang nanya sampailah bapak puncak Merpati. Ataukah Talangkok Dewi Gunung Singgana. Lumayan sasa anggok kata. Kecek Tuhan, orang yang tidak mendapatkan hidayah itu tidak seperti orang mendaki bukit, tapi seperti mendaki langit. Seperti mendaki langit. Begitu beratnya. Ya. Kalau bahasa Anda di kampung namanya Sampi Alamun. Samonya. Awak saya kampung. Anggo orang Padang yang berasal dari Tapi Danau Singkara. Dalam pituah adat, ndak orang Padang kalau ndak badarit. Indak rantau kalau indak badang. Padang itu kan rantau. Ada area Anggo di Tapi Danau Singkara. Namanya Paninggahan. Orang Paninggahan. Sehingga kepatan sekitar beberapa waktu yang lalu mendengar
anak kemanakan peninggahan dia dia kepercayaan bahasa mempak ahli di Padang hanya ada lo acara kenduri ketek-ketek di kampung tu. Pulanglah Ustaz, kami mandangnya Ustaz dapat amanah. Hanya ada lo mendoa ketek-ketek. Jadi ambo berasal dari peninggalan. Suku mo Guci, ambo orang Guci peninggalan. Babini ke Agam ke Puncak Lawang. Ya, suku Tanjung. Jadi ambo orang Sumando, orang Tanjung. Bagus sekalian. Ya. Jadi kalau orang tidak mendapatkan hidayah Allah, maka dia dalam menjalankan agama, menjalankan kebenaran, menegakkan kebenaran, terasa berat. Kita adanya di Solo Selatan, kau tidak memujukkan jadi akibat, jadi pelajaran. Sahabat Amro di Solo Selatan, tahun kini pensiun. Awak biasanya kalau ke pensiun itu kan awak bayangan, dah main-main jo cucu. Yo tak, ibu, ambo lau cucu. Oh jo cucu itu luar biasa. Dia terasa lah luar biasa. Ndak dapat menggendong cucu ke Pikara Joto, ambil kuih nih, udah lucu. Ya. Sudah tu ketika Madinah terasa mungkin beribadah belum maksimal. Atau bayang awak, ala pensiun bisa awak pilot tak ibu-ibu apa-apa ke subuh. Tapi apa yang terjadi? Dadonya sasak. Nyetembak kawannya. Nyetembak. Mati dia. Membunuh orang tuh. Masuk penjara. Sudah tuh karir nanya bangun sekian puluh tahun. Ini Adi Ambo Babin Kamtipmas. Kau lama aja bang. Kapolda kini garin masjid. Garin Kapolda gini. Amankan garin. Jenderal. Tapi nya tetap tidak lupa nya garin itu lazan masjid. Pagi bos saya. Tanya azan masjid. Alhamdulillah di Padang Panjang ada Babinsa. Tidak garin lain ulama. Ya, alumni Kota Baru Jan. Ya, mudah-mudahan doakan jadi perwira. Bapak Ibu sekalian, nyetembak mati. Sudah itu apa efeknya? Jabatannya diberhentikan dan statusnya dicopot tanpa tidak hormat. Sekian puluh tahun. Sudah tuhnya masuk, ancamannya kini hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Hanya sedikit saja. Itu dek sampi. Lawak ketua saya seketek lah. Kata Allah, siapa orang yang bisa mendapatkan hidayah itu? Tidak ada hidayah kecuali Allah yang mendatangkan. Siapa Nabi yang setia mendampingi Nabi? Abu Talib. Tapi ketikanya mati, dia dapat hidayahnya. Kalimat. Itu contoh ayat Al-Quran tadi. Monijin ya al-Mukarram. Ketika pamannya sakratul maut dihampiri oleh Rasulullah sambil menangis, Rasulullah bermohon, wahai pamanku, tolong engkau baca 2 kalimat syahadat. Ajawabnya, wahai keponakanku yang sangat aku sayangi dan aku cintai. Tidak ada orang yang boleh meresek telinga engkau ketika orang menggaduh engkau, kecuali langkahi dulu main pamanmu ini. Kurang apa ambo kepada engkau, tapi kok itu yang engkau minta. Lebih baik engkau suruh ambo menjujuang bukit itu ambo jujuang, ketimbang ambo engkau suruh membaca 2 kalimat
Ya Pak, baretna. Nyo biarlah menjunjung gunung daripada membaca dua kalimat. Itu gambaran. Orang yang tidak mendapatkan hidayah. Ya. Orang yang tidak mendapatkan hidayah. Nabi Nuh. Kok Nabi itu cerita lah kunut Poliawa. Nabi Nuh punya anak. Anak, saya mau nanya, Kan'an. Mudah-mudahan anak wajah dan jadi Kan'an loh. Bekal di sini titik terakhir. Ya, apakah itu Nabi Nuh berjuang untuk meyakinkan menanamkan tauhid kepada umat. Tapi yang anaknya enggak mau ikut. Bahkan tiba tsunami, tetap dia menolak ajakan ayahnya. Bahkan yang ikut memprovokasi orang untuk tidak ikut ayah. Ya. Bu-ibu, kini calon-calon Kan'an bertumbuhan. Itu yang merisaukan tadi di Pak Wali. Termasuk Ambo, Jo Pak Fadli, tolong doakan kami agar kami diberi hidayah oleh Allah. Mau urus anak setiga orang belum tentu dawa selamat. Apalagi kami adi-adi amanah mengurus 1 juta umat di kota. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap yang kamu pimpin akan kamu bertanggungjawabkan. Hari ini Bapak Ibu, alhamdulillah, Bapak Ibu dapat hidayah, sehingga Bapak Ibu diringankan, dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah. Tapi anak Ibu dimakini. Jawab sorang-sorang saya. Ambo insyaallah hampir tiap pagi itu keluar rumah menuju masjid. Di Kota Padang itu sudah darurat Pak Sony. Darurat tawuran. Yang mati nak segetek lah, yang lupa-lupa dan karitanyo nang putih tangannya. Ini yang diingatkan oleh Allah. Tidak cukup orang tua dengan amalannya. Bapak sholat, ibu sholat, bapak puasa, ibu puasa. Tidak hanya yang wajib, yang sunat dikerjakan. Tapi apa kata Allah? Wan yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wa yaqulu qawlan sadida. Wahai sekalian orang tua, takutlah kepada Allah. Wahai sekalian orang tua, takutlah kepada Allah. Sekiranya meninggalkan anak keturunan dalam keadaan lemah. Ada kalimat khafu alaihim, risaulah. Orang tua diminta risau. Hari ini Kapolda risau. Hari ini wali kota risau. Hari ini para pemimpin risau. Orang tua risau enggak? Alhamdulillah. Tapi yang bawa sobojo anak jam 3 pagi di luar rumah. Menjelang subuh awak baik kamu sajidnya bergerombolan. Malam Ahad di Padang itu di Khatib Sulaiman. Nyago Pak Polisi. Nyetagak sebalang menyebalang. Nah, Kapolda kini ndak bisa diago. Tadi malam saya belum dapat hasilnya, tapi tadi malam beliau siap dengan seluruh kekuatan dan personilnya. Sebab ketika anak-anak awak jauh dari hidayah, penutup solusi untuk mendapat hidayah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sungguh orang-orang yang memakmurkan masjid, dialah orang-orang yang beriman kepada Allah. Pak Wali, kalau Pak Wali ingin tahu penduduk Kota Padang Panjang beberapa persen yang lain beriman, survei masjidnya. Leibara penduduk yang aktif ke masjid. Karena itu kata Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Maka insya Allah Pak Fadli Jambo menyusun program untuk menyelamatkan umat, namanya Smart Surau. Surau Pintar. Surau Pintar. Ba'a merekat umat dengan rumah ibadah. Nah, surau itu kan yang populer di awal. Dulu awal gadang di surau. Dulu pendidikan surau kan seperti itu. Kini disabuikan surau itu tapi dipermodern smart. Gitu. Ya smart. Surau pintar. Surau pintar. Kepintaran surau itu bisa membuat orang senang di surau. Membuat orang betah di surau. Membuat anak-anak terpaut hatinya di surau. Jadi ukurannya, bapak ibu punya keluarga. Berapa orang anaknya? Bapak ibu tanya, atau tidak perlu tanya, ibu menilai anak ibu sudah beriman atau belum? Tanya, laisa jauma keinginannya untuk mendatangi mas. Dan kedua, siapa lain nama memakmurkan masjid, orang yang sadar hidup mati. Sadar hidup. Qulillahu yuhyikum summa yumitukum summa yajma'ukum ila yaumil qiyamah la raiba fihi walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Hai Muhammad, katakan kepada mereka, aku hidupkan mereka, kemudian aku matikan mereka, kemudian aku kumpulkan mereka nanti setelah hari kiamat. La raiba fihi, tidak ada keraguan tentang itu. Tapi apa kata Allah? Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi tidak banyak orang yang sadar hidup sama atau yang sadar-sadarnya itu. Alhamdulillah. Allah itu ya dia. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tidak banyak orang yang sadar kalau dirinya sama nan tahu mati lain nan sadarnya. Bahkan lah daun tanah abang dia tahu jumu saji. Tidak di Padang Panjang, tidak di Padang Panjang, di Padang. Tuh Malik Tabayang dia pernah nonton di televisi. Ibu-ibu saja yang baju di nyetangkok di polisi. Nah, itu kan contoh tuh. Nah, di Padang Panjang dia luas suwo dia mohon. Ya, nah, di Padang itu lah tua-tua, anda lewat tutik dia tahu orang tutik kepala, sadar namanya tuan. Nyetangkok di polisi, muayat di polisi itu. Lapor tanah. Tahukah dia akan mati? Tahu tapi sadar enggak? Orang kalau sadar akan mati, enggak ada kesempatan buatnya untuk berleha-leha meninggalkan ibadah. Atau untuk melakukan kejahatan. Yang ketiga, orang yang mendirikan sholat, nanti disampaikan di Pak Wali tadi, bagi laki-laki, jumhur ulama wajib hukumnya sholat berjamaah ke masjid. Walaupun sebagian ulama mengatakan sunat muakkadah, sunat yang dianjurkan. Kalau di kerjaan wajib berarti tidak sah seperti itu. Cuma nilainya tidak ada. Kalau semayang seorang di rumah karena nilainya
Kalau kamu syahid, itu baru nilai, belum lagi keutamaan lainnya dalam perjalanan dari rumah menuju masjid, bagaimana Allah memuliakannya. Kemudian orang yang bermuamalah, masjidlah tempat orang yang bermuamalah, bersosial dengan simbol zakat. Orang yang mendirikan sholat, orang yang membayarkan zakat, simbol perekat muamalah. Walam yasha'illallah, sampai pada akhirnya tidak ada menyepakuti di dunia itu kecuali hanya Allah. Kecil pengamat politik, kenapa Indonesia tidak maju-maju? Karena orang Indonesia pun tidak ada menyepakutinya. Jangan jauh aparat, jauh undang-undang, jauh Tuhan semua tidak takut. Di Jepang hidupnya bagus, tertib, teratur. Ini tidak jauh Tuhan, tapi yang takut jauh aturan. Polisi tidak nampak di Jepang itu, tapi ketika orang melanggar, polisi langsung hadir di sini. Anda menyaksikan di jalan tol tidak boleh kecepatan lebih dari 80. Ketika ada mobil sopir yang membawa lebih dari 80, langsung dipepet oleh polisi, langsung masuk polisi. Tidak nampak polisi, sama dengan Singapura. Tapi kalau di Cina, jarak 200 meter berdiri petugas. Sehingga negeri orang tertib, negeri orang teratur. Kenapa? Orang takut ada aturan, tapi dia bukan takut dengan Tuhan. Negara-negara seperti Jepang, Korea itu ateis. Negaranya maju, dia teratur tertib, tapi bukan takut dengan Tuhan, tapi takut dengan aturannya, dendanya. Maroko, kalau Maroko sembarangan denda $300. Singapura enggak ada tawar-tawarnya. Repotkan merokok di sidang, kalau tidak dibayar masuk penjara. Jawab kan bisa di lobi-lobi lah. Atau kasus anak dihukum 20 tahun, tapi orang tuanya tidak tega anaknya masuk penjara, hanya lobi-lobi, dek mandenya, dicari piti sekian miliar, berubah aturannya, ketahui orang, bapak bisa anaknya bebas, ternyata persekongkolan setan, habis kedua-duanya, dan tukang menerima sogok habis, anak orang tua menjogok, dan tadi anak SM masuk penjara, ini doa abah masuk penjara. Ya, kenapa orang tidak takut? Hari ini anak-anak takutnya siapa? Takutnya orang tua atau takutnya guru? Tidak ada yang takutnya. Kalau dulu takutnya guruan, kini tidak ada. Apalagi kini ikut bakunya, mohon maaf ya. Apalagi kini peraturan seketek melanggar HAM. Walaupun secara metodologi itu memang perlu ada evaluasi dan kajian, cuma kadang-kadang sangat miris juga. Orang tua tidak bisa lagi melakukan, padahal kalau dalam Islam, anak kalau 7 tahun disuruh sholat, 10 tahun kalau tidak sholat dihukum. Akhirnya tidak boleh orang boleh memukul. Pukulannya mungkin metodenya. Kalau dulu dengan hukuman punishment, sekarang hukumannya penghargaan. Jadi nan elo-elo bagi hadiah. Bisa jemaah terbaik dapat hadiah. Ini, ya, reward. Atau bisa ada penilaian masjid yang paling ramai jemaah subuh barokahnya. Cari hadiah tidak beraktivitas. Ya, boleh ke umroh kuala. Kasih reward. Anak-anak di dari masjid seperti itu. Bagaimana anak-anak bisa betah datang ke masjid? Harus ada upaya untuk membangun magnetnya. Kenapa kata Allah? Kata kunci terjadi. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Jangan pernah merindukan hidayah Allah kalau dia jauh dari masjid. Orang-orang yang memakmurkan masjid,
mencintai masjid, hatinya yang dekat dengan masjid, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka itulah orang yang mendapat hidayah. Nah, makanya hari ini Bapak Ibu sekalian, mari kita bangun gerakan subuh mubarakah ini, tidak hanya para orang tua, tapi bagaimana mengajak anak-anak kita, cucu kita. Kenapa ketek taraja, gadang tabao, lah tua tarubah tidak. Itu dari segi perilaku. Tapi dari segi psikologi agama, orang akan menjadi baik, anak akan menjadi baik kalau anak itu dididik di masjid. Dididik di masjid. Makanya dulu di Minangkabau, orang tuanya buta huruf, tapi anaknya jadi orang hebat. Betul Pak? Karena salah satu lembaga pendidikan di Minangkabau dulu namanya surau. Ambo kelas sampai SD lalu di surau. Kelas 1 senangnya lah jadi garis masjid sampai menikah. Sampai menikah. Lah menikah sebaru lalu di rumah. Setelah rumah saji, lalu bertanya lurah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua akan mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Tidak ada tempat yang lebih dimuliakan dan dicintai Allah kecuali masjid. Sampai yang paling dibenci Allah, cuma jangan tersinggung lah Pak nama galek. Bukan dibenci itu karena di pasar itu banyak setan, godaan, laba-labonya keciannya sampai pokok ya. Lebih kurang dah pokok asal lebih lesat. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, mari ke depan kalau kita ingin mendapatkan hidayah Allah, mari kita dekatkan diri dengan masjid. Terima kasih Pak Wali Kota jam 7 dua acara. Sampai di Sikose dulu. Mudah-mudahan di lain waktu. Kalau lain tak bosan Ibu mencari Ambo. InsyaAllah. Padang je padang panjang itu kan ciek. Padang je dengan ciek tak pakai panjang. Ciek pakai panjang kan itu sebenarnya. Apalagi kalau tolnya besok lah siap. Tol padang sedikit. 5 balong ini lebih buat di padang panjang. Ya. Demikian, selamat Ibu, semangat terus. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang husnul khatimah dalam bimbingan dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Banyak maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.